Baik, kita mulai dengan berdoa dulu. Mari kita tutup mata, lipat tangan. Ini sikap yang sederhana, bertujuan membantu kita fokus. Mari kita berdoa dulu. Haleluya Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang di surga, Allah Putra dan Roh Kudus. Kami mengucapkan syukur atas kebaikan Tuhan. Engkau Tuhan yang maha baik, maha adil, dan Engkau Allah yang menyertai kami. Kami mempercayai bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti dulu, sekarang, dan selamanya. Engkau menyertai juga dalam pelajaran kami secara jarak jauh melalui daring ini Tuhan. Tolonglah supaya anak-anak tetap mengerti, tetap menjaga kebiasaan rohani yang baik, dan menjaga hubungan Tuhan dan umatnya secara dekat. Terima kasih Tuhan. Tolonglah pelajaran kami. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik. Tentunya ini Zoom-nya direkam, jadi kalau yang tidak absen, tidak ada videonya, ya nilainya separuh tadi, ya ada buktinya. Seperti kebiasaan Pak Agung, mari yang sudah siap dengan Alkitab, boleh dibuka. Matius pasal 6. Matius pasal 6. Ini Matius pasal 6 ya. Karena ada di situ ajaran tentang doa. Ayat yang kelima. Waduh, Pak Agung pernah bagikan Alkitab ini waktu dulu di gereja ya. Matius pasal 6, Madrid, kalau tidak ada Alkitab boleh pakai komputer, pakai smartphone, semua aja. Vanessa, Raquel. Ya, are you ready? Are you ready? Ayat berapa? Matius 6 ayatnya yang mulai ke 5, 6 dulu, terus nanti lompat ke 9 ya. Matius 6 ayat 5, hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ada sikap doa yang nggak benar tadi. Yang pertama, doanya di tikungan-tikungan jalan, dalam rumah-rumah ibadah. Loh, di rumah ibadah doa kok salah sih Pak Agung? Nah, berdoa di rumah ibadahnya nggak salah, tapi cara dan tujuannya, motivasinya orang-orang Farisi waktu itu, ya orang-orang beragama Yahudi yang keras waktu itu, mereka cuma mau pamer, mau sombong kalau mereka itu hebat berdoanya. Kalau doa pun muter-muter, bertele-tele, panjang-panjang, nggak jelas gitu ya. Hanya karena supaya mereka biar dilihat sebagai orang yang hebat rohaninya. Itu tidak boleh. Tuhan Yesus tidak mengajarkan doa yang seperti itu. Ya. Pak. Yuk, Jojo. Ini Matius berapa, Pak? Pasal berapa? Pasal 6, Jojo. 6. 6, Jo. Ayat 5, Jo. Matius. Oh, yang hal berdoa. Yes, that's right. Hal berdoa, Jojo ya. Sudah ketemu? Oke, tadi poin pertama, sikapnya dulu. Sama sikap hati. Sikap tubuhnya udah oke, tapi sikap hatinya nggak bener tadi. Nah, doanya untuk sombong saja. Yang lalu Pak Agung pernah baca bersama-sama adik kelas, mungkin kamu juga pernah Pak Agung ajak baca Matius 2 ayat 8-9 itu tentang ini loh ya,
Herodes yang mau datang menyembah Yesus. Nah, orang Majus mau datang menyembah Yesus, memberi persembahan. Orang Majus itu bukan orang Kristen, bukan orang Yahudi, bukan beragama Yahudi, perjanjian lama, tapi kok ngerti tentang kelahiran Yesus, karena dia melihat bintang ajaib, bintang timur. Anehnya, orang yang nggak percaya tadi, yang nggak baca ajaran firman Tuhan, datang untuk menyembah Tuhan. Mereka menempuh perjalanan yang jauh, lama, berbahaya untuk datang menyembah Yesus. Tapi orang Majus itu sungguh-sungguh. Sedangkan Herodes katanya gini, oh pergi, selidikilah, nanti aku mau berdoa, mau sembahyang, mau menyembah dia. Ternyata dia cuma bohong. Tujuannya Herodes sebetulnya apa, anak-anak? Yang tahu? Orang Majus malah benar, jauh-jauh ya, biayanya banyak, dan berbahaya. Itu dulu perjalanan dari timur ke Bethlehem ke Yerusalem itu bahaya sekali, banyak perampok, kondisi alam padang gurun yang berbahaya. Mereka datang untuk nyembah Tuhan, tapi Herodes nyembah Tuhan enggak? Halo? Enggak. Enggak, Herodes cuma pura-pura bohong. Dia mau bunuh Yesus. Mau membunuh malah. Iya, dia mau bunuh Yesus. Bayi Yesus waktu itu masih bayi. Nah, itu juga motivasi yang enggak benar, motivasi yang enggak bagus, tidak baik. Jadi berdoa seperti itu ya anak-anak. Sikapnya tadi suruh masuk kamar, sikapnya disiapkan, tapi tidak boleh munafik itu bohong lagi. Kelihatannya hebat, tapi dalamnya busuk. Orang Yahudi sama waktu itu kelihatannya rohani, tapi dia juga merencanakan pembunuhan sama Yesus. Ya kan sama itu ya. Nah, ada dua cerita yang sama terkait dengan doa dan menyembah. Jadi kalau anak-anak berdoa, sikapnya yang benar ya, sikap tubuhnya benar, plus juga sikap hatinya. Kalau Sevan, halo Sevan, berdoa, aku mau berdoa minta pesawat Boeing 737. Kira-kira Tuhan menjawab enggak? Mengabulkan enggak? Si Sevan ini mintanya pesawat Boeing 737 klasik. Wah, kayak yang kemarin. Sriwijaya 182. Ayo, jawab. Kira-kira Tuhan menjawabnya enggak? Kayaknya enggak. Kayaknya enggak. Kenapa Sevan? Sevan dan Jovan. Sevan dan Jovan. Pertanyaan buat semua juga. And open your mic. If you ask about the Airbus Boeing 737, wah, kamu meminta Tuhan untuk memberikan pesawat Boeing, wah, klasik, jet. Kira-kira Tuhan memberikan nggak? Nah, ini juga nanti masuk ke pembahasan kedua. Halo, yang bisa jawab keren. Dapat nilai lo. Halo, Leon. Waduh, ada musiknya. Ada musiknya. Halo, Pak. Ayo, bisa jawab ya? Wesley, boleh jawab. If you ask, jika kamu meminta pesawat Boeing 737 pada Tuhan, kira-kira Tuhan jawab enggak? Tuhan penuhi enggak? Nah, Oh, doanya sungguh-sungguh bisa terkabul sih. bisa terkabul sih kalau sungguh-sungguh. Tapi ada pertanyaan tadi, kehendak Tuhan. Apakah itu sesuai kehendak Tuhan? Tapi itu, apakah itu benar-benar memberikan manfaat kepada kamu? Apakah itu menjadi kebaikan dalam kehidupanmu? Mungkin kamu seorang anak sultan. Gua anak sultan, Pak, YouTuber dengan 1 miliar subscriber. Uang gua banyak, Pak.
Sultan kali ya, gue mau beli pesawat, and then nggak punya tempat parkir pesawat. Ya, dan sebagainya. Seorang anak SD gitu ya punya pesawat Boeing 737, wow. Ya artinya gini, itu tidak memberikan kebaikan tertentu. Atau bahkan kalau ditanya itu tidak sesuai kehendak Tuhan, nah buat apa? Kecuali pesawatnya itu buat nolong kemanusiaan, buat mengantar tujuan kemana-mana, mengantar transportation gitu. Oke, tapi kalau itu tidak sesuai kehendak Tuhan, Tuhan nggak menjawab bukan karena Tuhan nggak sayang. Betul ya Wesley? Kalau kita percaya bisa, tapi Tapi buat hal yang membantu. Pertanyaannya apakah itu benar-benar aku nanti membantu orang dengan pesawat saya itu ya? Kalau di kelas 2 kemarin Pak Agung tanya, kalau kamu minta mobil Formula One, yang kecepatannya sampai 300-400 km per jam itu loh. Wow. Kira-kira Tuhan kasih nggak? Anak SD, SIM nggak punya, sirkuit nggak ada, ya toh? Bukan pembalap lagi. Minta Formula One, McLaren, Mercedes, ya keren. Tapi Tuhan nggak izinkan atau Tuhan nggak kasih, bukan karena Tuhan nggak sayang, bukan karena Tuhan jahat, Tuhan pelit, ya doamu yang kelewatan. Ya, maka itu anak-anak doa perlu diajarkan.